A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini judulnya menepis bayangan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sudah saya bagi PDF-nya. Itu yang buatan besar paling 300 KB. Nah, niku mengapa kok saya berpikir bahwa menyampaikan ini penting? Karena Bapak, ada orang-orang yang masih terpengaruh oleh film Sun Gokong. Film Sun Gokong itu kan pangerane ketok di atas teratai kan, dan itu sama sekali bagi kita tidak boleh, karena hal-hal seperti itulah yang menyebabkan akhirnya menjadi berhala itu. Nah, oleh karenanya bagi kita itu tidak bisa bayangan apapun tentang zat Allah itu tidak semestinya. Allah Maha Suci dari itu semua. Mengapa kita harus mempelajari itu? Kalau di inti ajaran kita itu kan ada tiga, ada akidah, ada akhlak, lalu kemudian ada fikih yang biasanya disebut syariat. Syariat dalam pengertian yang sempit atau fikih. Nah, ini permasalahan akidah. Bagaimana kalau kita sholat ini kan sering kadang-kadang terbayang, mboten dibayangkan terbayang atau pangeran itu. Nah, tidak boleh fisik Pak membayangkan. Itu sangat dilarang, sangat dilarang. Jadi nanti yang dibayangkan terus nopo, nanti dijelaskan. Bapak-bapak mempelajari iman, mempelajari syariat, lalu mempelajari kemudian juga akhlak, itu adalah kewajiban bagi kita. Kalau kita ringkas itu bisa menjadi 3 sebutan yang sangat sederhana. Orang itu harus berilmu, yang pertama, yang kedua beramal, yang ketiga itu beriman. Beriman, berilmu, beramal. Jadi iman, ilmu, amal. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang iman, agar imannya itu meningkat, pasti harus belajar dengan ilmu. Kalau orang berilmu harus mempelajari lebih dalam ilmu, ngaji seperti ini. Lalu kemudian beramal. Amal itu bisa semakin baik kalau dilandasi iman yang baik dan ilmu yang baik. Dan itu sekali lagi mboten terpisah. Dan mboten urut 1, 2, 3 terus mboten. Kadang-kadang 1 menuju 2. 2 ini bisa memperkuat yang 1. Orang mempelajari ilmu akan memperkuat amal. Orang mempelajari ilmu akan memperkuat iman. Iman kalau dipakai landasan untuk beramal, amalnya pasti akan semakin berkualitas. Iman berkualitas niku nggih ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Bahasa yang lain takorub ilallah. Karena itu di hadisnya sangat jelas bahwa hadis tentang takorub. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang wajib untuk takorub niku mendekat kepada Allah. Jadi pinginnya cedak kepada Allah. Berarti mboten pingin surga, mboten pingin terhindar dari neraka, napa malih kepingin terpangkat mboten. Pangkat harta mboten niku pun tujuannya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini perlu sangat kita siapkan betul. Mengapa? Bapak, sekarang yang sedang viral itu kan di Mekah tumbuh padang rumput yang awalnya padang pasir, sekarang jadi padang rumput. Itu adalah salah satu tanda kiamat. Walaupun insya Allah menurut saya kiamatnya masih agak jauh. Mengapa? Karena orang yang membutuhkan zakat masih banyak. Karena dalam hadis yang saya tulis di PDF itu, kiamat tidak akan terjadi sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya. Nah ini kan dereng toh. Nah, yang baru sebatas padang pasir jadi padang rumput hijau.
Saya lihat videonya ini hijau tenan Pak, mirip kayak teng Indonesia Pak. Tapi yang ini orang kemana-mana sinten mau zakat kan lalu ditolak oleh banyak orang kan dereng nih. Berarti masih insya Allah masih jauh. Tapi yang semakin dekat itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu nopo? Kiamatnya masing-masing kita. Itu semakin hari semakin dekat. Gitu? Tidak ada yang memungkiri seorang pun bahwa kita tambah hari itu mendekati kematian kita. Leres betul. Itu bukan apa yang memungkiri. Karena semakin kesini kita pasti mendekati kematian kita. Itu namanya kiamat kecil. Oleh karenanya kita harus rajin untuk meningkatkan baik iman kita, ilmu kita, dan amal kita. Tadi sudah diungkapkan. Ini pun lengkap kok sedaya ini. Lengkap pripun? Iman kita jelas iman. Ngaji nggih, bendino pun ngaji. Sekarang pengajian banyak sekali. Amal nggih benten beramal, di antaranya sholat sunnah, sholat dan seterusnya. Tinggal ditingkatkan kualitasnya. Coba kualitasnya itu apa selalu bisa ditingkatkan? Insya Allah Pak, orang mau meningkatkan ilmu, amal, iman itu tidak ada batasnya ke atas. Itu mboten enten batasnya karena yang sempurna Rasulullah. Dan saat kita itu ditanya, apakah kita sudah sekelas Rasulullah, pasti jawabannya mboten. Begitu? Siapa yang ditanya kalau jawab, jenengan sudah sekelas Rasulullah mboten? Amal, ilmu dan imannya pasti mboten. Mboten enten sing jawab. Nek enten sing jawab ngoten nggih, mestinya sudah diangkat jadi nabi oleh Allah. Oh nyatanya kita di zaman yang sudah tidak ada kenabian, berarti tidak ada orang sekelas kita di zaman-zaman sekarang ini yang sekelas Rasulullah. Berikutnya, nah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir ayat Quran surat Al-Ikhlas ayat yang keempat. Itu nafal kabeh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah ayat yang menghapuskan semuanya tentang adanya bayangan fisik tentang Allah. Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia tentang fisik. Contoh sederhananya Bapak-bapak, kalau jenengan HP jenengan itu tidak pernah diprogram untuk keluar dari HP itu adalah undi-undi, betul tahu? Maka tidak akan pernah yang namanya HP itu akan mengeluarkan undi-undi. Betul undi-undi arem-arem deh. Tidak akan pernah yang namanya HP itu bisa keluar dari HP itu undi-undi. Cuma gambarnya. Begitu juga manusia itu tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kekuatan berpikir untuk memikirkan zat Allah, dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dan di dalam Al-Qur'an juga begitu. Nah, tafsir ayat walam yakul lahu kufuwan ahad ini coba saya cari di 5 tafsir Bapak. Alhamdulillah internet itu membuat kita mudah. Jadi saya letakkan ada namanya web itu tafsir.app. Nah, di situ ada seperti Google itu kita letakkan ayat Al-Qur'annya. Keluar enten 20-an tafsir. 20-an tafsir mulai tafsir yang tertua. Kalau di sini saya tulis tafsir yang tertua itu diterbitkan sekitar 310 Hijriah. Berarti sekitar tahun 900 sampai 1000. Masehi. Beliau ini namanya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari namanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, qala laisa kamitslihi syai'un. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Oh, Pak, itu kan sudah sama hampir diterjemah. Karena terjemah juga ngambil dari kitab-kitab tafsir sebelah itu. Tetapi nanti akan menjadi lengkap setelah kita padukan dengan tafsir yang lain. Umpamanya ini dari tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti.
Di sini kul walam yakul lahu kufuwan akad itu ay mukafian wa mumasilan. Artinya dan tidak ada satupun yang setara atau sebanding. Jadi kalau tadi itu tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak ada satupun yang setara dan sebanding. Ini pun enten 3 makna. Jadi Allah itu tidak mempunyai sesuatu yang menyerupai, yang membandingi maupun yang setara dengan Allah, satupun. Lalu dari Asy-Syaukani Fathul Qadir namanya, niki 1250 Hijriah. Walam yakul lahu kufuwan ahad adalah meniadakan ada kesebandingan pada zat Allah. Nah, Bapak, Allah niku maha, tidak ada satupun apapun itu sebanding dengan Allah. Kalau ada orang dermawan sekali, dia tidak ada apa-apanya. Kalau ada orang kuat sekali, tidak ada apa-apanya kekuatannya dengan Allah. Kalau ada beldek kedua bisa menghancurkan gunung, kekuatannya juga tidak sebanding dengan Allah. Nah, itu kalau kita masukkan ke dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah mendewa-dewakan, tidak akan pernah menumpukan harapan kita kepada hal lain kecuali Allah. Karena Allah segalanya. Allah tidak ada bandingannya. Dengan seperti itu maka kita betul-betul bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tafsir Quraisyihah. Walam yakul lahu kufuwan akad itu dimaknai tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Hampir sama dengan yang tadi. Quraisyihah kan sekarang masih hidup. Karangannya kan paling-paling tahun 2000-an. Yang tadi tahun 1000-an, 1000 tahun. Ya hampir sama. Itulah keunggulan Al-Quran di antaranya. Bahkan tafsirnya pun itu mempunyai patokan yang sama. Niki agak panjang dari tafsir Ibnu Katsir. Niki tahun 774 Hijriah. Berarti sekarang kan 1444. Ini 774. Beliau Ibnu Katsir mengungkapkan walam yakul lahu kufuwan akad itu adalah memastikan bahwa Allah dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluknya yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi maha suci Allah dari semua. Bapak-bapak rahimakumullah, ini berikutnya saya akan mencoba mengilustrasikan mengapa Allah itu tidak bisa sama sekali kita pikirkan zatnya. Ini di dalam satu hadis qudsi diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah berfirman, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Itu surga. Surga itu memang diceritakan surga itu begini-begini, tapi sesungguhnya itu adalah nama agar kita paham. Tetapi sesungguhnya surga sesungguhnya kita belum pernah melihatnya sama sekali. Bahkan angan-angan kita pun akan lain dengan surga sesungguhnya. Nah, kalau surga saja seperti itu, maka Allah juga seperti itu. Fisiknya tidak bisa diindra, bisa dipikirkan zat Allah. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Ani bin Abbas
la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia yang serupa dengan apa yang ada di surga kecuali namanya saja. Itu hanya namanya yang sama, tapi sesungguhnya itu tidak sama. Ini kesimpulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu, hingga akhirnya dia akan bertanya siapa yang menciptakan Tuhannya. Jika hal itu terjadi, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan sudahilah. Jangan turuti pertanyaan-pertanyaan yang dituntun oleh setan tersebut. Jadi kita sekarang sudah banyak buktinya, Pak. Pertanyaan ini muncul betul kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan orang yang ateis. Sampai bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kayak gitu. Dan ini Rasulullah jauh hari sudah mengingatkan kita. Karena apa? Pikiran itu tidak bisa dibendung orang itu. Oke, sekali lagi kita mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari keimanan yang salah. Di antara keimanan yang salah itu adalah membentukkan zat Allah dengan fisik-fisik tertentu, apapun itu. Lalu nopo sing dipikirakan Pak? Sing dipikirakan contoh nikmatnya Allah. Kita bisa umpamanya sholat sambil membawa kebahagiaan kita, beroleh rezeki, panennya apik, perdagangannya bagus, penjualannya bagus, awake sehat kabeh. Ini bukan seneng niku jenengan betul kita bawa ke dalam sholat. Itu sholat bisa sambil mimik kita tersenyum. Itulah yang bisa dilakukan. Kita memikirkan nikmat-nikmat Allah, sifat-sifat Allah, bukan fisiknya. Itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.